Pernah nggak sih Anda sadar kalau semua kemudahan yang kita nikmati setiap hari itu diam-diam mungkin lagi nyandera kesehatan, pikiran, bahkan isi dompet kita? Nah, di paparan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan realitas mengejutkan soal jebakan gaya hidup modern. Langsung aja kita mulai. Oke, mari kita mulai dari sebuah ironi yang lumayan menarik. Istilah gaya hidup atau lifestyle ini pertama kali dicetuskan sama psikolog Alfred Adler di tahun 1929. Waktu itu, maknanya murni soal kebebasan dan pilihan personal kita. Tapi lucunya, di zaman sekarang, teknologi dan tuntutan hidup justru seakan ngerampas kendali itu dari tangan kita sendiri kan? Jadi, untuk membedah masalah ini, kita bakal lewatin 5 tahapan. Kita mulai dari evolusi gaya hidup modern, terus masuk ke bahaya duduk terlalu lama, jebakan media sosial, krisis budaya gila kerja, sampai akhirnya nanti kita bahas solusi praktis buat ngedapetin keseimbangan hidup kita lagi. Bagian pertama, evolusi gaya hidup modern. Melacak pergeseran dari sekedar pilihan menjadi sebuah jebakan. Gini, kemudahan luar biasa dari smartphone, kerjaan kantoran, sampai transportasi instan tuh tanpa sadar udah mangkas drastis kebutuhan fisik harian kita. Dan pertaruhannya beneran gak main-main. Menurut data WHO, kurangnya aktivitas fisik sekarang jadi faktor risiko kematian tertinggi keempat di dunia. Bayangin, ada 3,2 juta nyawa melayang tiap tahunnya. Cuma gara-gara kita kurang gerak. Fakta barusan harusnya bikin kita mikir keras soal rutinitas harian kita. Apakah kursi super nyaman yang ada di kantor atau di rumah itu secara harfiah lagi nganterin kita pelan-pelan ke gerbang penyakit? Masuk ke bagian kedua, bahaya perilaku sedenter alias jebakan fisik kita. Kalau kita lihat dari data medis, duduk berjam-jam itu benar-benar ngerusak sistem kardiovaskular Anda. Aliran darah jadi melambat dan memicu aterosklerosis. Ibaratnya nih, kayak pipa saluran air di rumah yang tiba-tiba berkerak dan nyempit karena tumpukan lemak. Nggak cuma itu, duduk terus-terusan bikin sel tubuh kebal sama insulin, yang pastinya bikin resiko diabetes tipe 2 meroket tajam. Nah, pertanyaannya sekarang, saat fisik kita diem terkunci di kursi, apa yang terjadi sama pikiran kita? Yap, pikiran kita lagi dieksploitasi habis-habisan lewat layar di depan mata kita. Terus, gimana ceritanya layar ini bisa nguras ketenangan pikiran sekaligus dompet Anda secara bersamaan? Ini membawa kita ke bagian ketiga, jebakan konsumsi media sosial. Sebuah jebakan digital yang gak kalah bahayanya. Riset akademis tuh nunjukin realitas yang cukup pahit. Algoritma dan influencer secara sistematis memanipulasi kita untuk jadi sangat impulsif. Dampaknya jelas ngerusak kesehatan mental. Platform ini kan terus-terusan nekan kita pakai ilusi gaya hidup mewah yang sama sekali nggak realistis. Ujung-ujungnya kita kena kecemasan, depresi, dorongan belanja membabi buta, dan pastinya stres finansial yang bikin pusing. Anda pernah ngerasa nggak sih kalau smartphone Anda kayak bisa baca pikiran? Jujur aja ini bukan kebetulan loh, ini memang udah dirancang seperti itu. Riset menyimpulkan kalau iklan yang digerakkan algoritma itu agresif banget memburu kita berdasarkan jejak digital. Mereka nyodorin produk tepat di saat kita lagi rentan-rentannya, yang akhirnya mendorong kita belanja tanpa mikir panjang. Kondisi ini langsung ngelempar kita ke pertanyaan penting selanjutnya. Dengan fisik yang kurang gerak, ditambah mental yang terus-terusan dibombardir media sosial, apakah pekerjaan Anda masih nyisain energi buat kehidupan nyata Anda? Dan tibalah kita di bagian keempat, krisis keseimbangan kerja atau jebakan profesional. Ini dia nih, wujud asli dari budaya hustle modern. Tekanan buat selalu bekerja tanpa henti yang bikin batas antara jam kantor dan kehidupan pribadi jadi hilang total. Ironis kan? Kita kerja keras buat hidup enak, tapi malah jadi gampang sakit. Tekanan berlebihan dan ketidakmampuan kita buat sekedar putus dari kerjaan tuh nguras habis imunitas kita. Bikin cepat burnout dan naikin resiko penyakit jantung yang udah kita bahas tadi. Wah, dengerinnya aja udah bikin capek ya. Tapi tenang, daripada kita ngerasa nggak berdaya sama himpitan 3 jebakan modern ini, mari kita ubah fokusnya. Gimana caranya kita bisa kabur dari siklus beracun ini dan ngerebut balik keseimbangan hidup kita? Kita masuk ke bagian kelima dan terakhir, solusi keseimbangan hidup. Ini adalah rencana pelarian utama kita. Solusi ini datang dari sintesis berbagai pakar. Dan langkah pertamanya adalah perbaikan fisik. Simpelnya, patahkan rantai kursi Anda. Coba dilakuin hal kecil kayak rapat sambil berdiri. Terus yang paling penting, komitmen buat olahraga 150 menit seminggu. Bisa kardio ringan dicampur angkat beban. Ini mutlak buat ngelindungin mesin jantung Anda.
Langkah kedua, perbaikan digital. Kuncinya ada di literasi. Kita harus benar-benar sadar sama ilusi media sosial. Mulai sekarang, batasi paparan dari influencer yang cuma jualan gaya hidup mewah. Kita juga butuh kebijakan iklan digital yang lebih ketat, biar generasi kita nggak terus-terusan dieksploitasi buat belanja impulsif. Langkah ketiga, perbaikan profesional. Ini waktunya Anda berani bikin batasan tegas. Prioritaskan tugas yang memang esensial, stop nunda-nunda pekerjaan, dan ini yang paling penting, jangan pernah merasa bersalah buat ngambil hak cuti Anda. Tubuh Anda itu berhak penuh untuk istirahat total, tanpa gangguan kerjaan. Kalau kita gabungin ketiga perbaikan tadi, rasanya ibarat ngebangun perisai baja buat kesejahteraan kita. Ketika aktivitas fisik yang rutin, konsumsi digital yang penuh kesadaran, dan batas kerja yang tegas bisa berjalan beriringan, disitulah Anda benar-benar nemuin jalan keluar dari tekanan gaya hidup modern ini. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat ngevaluasi diri sejenak. Dari 3 jebakan yang udah kita bahas tadi, fisik, digital, atau profesional, mana sih yang saat ini paling bikin Anda merasa terkurung? Dan yang jauh lebih penting lagi, apa satu langkah pertama yang bakal Anda ambil begitu paparan ini selesai?